Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalkan nama saya Nurhasana dengan NPM 2313201004 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat semester 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih itu obesitas. Jadi obesitas itu adalah suatu penyakit kronis yang dimana terdapat penumpukan jaringan lemak yang ada di dalam tubuh. Nah, cara mengukurnya itu dengan melalui indeks massa tubuh, yaitu rumusnya berat badan dibagi tinggi badan pangkat 2. Prevalensi obesitas yang ada di Indonesia itu pada tahun 2023 ada 23,4%. Di mana faktor distribusinya itu yang pertama ada jenis kelamin yang terkena banyak obesitas itu adalah perempuan. Kenapa sih obesitas yang kena itu banyaknya perempuan? Karena mereka memiliki menyimpan massa jaringan lemak, sedangkan kalau laki-laki itu menyimpan banyak massa otot. Yang kedua itu ada faktor usia. Faktor usianya itu dari 35 tahun sampai 60 tahun. Nah, kenapa sih mereka banyak yang kena di umur segitu? Karena mereka pastinya sudah malas untuk melakukan kegiatan fisik. Karena mereka tuh umurnya udah nggak produktif lagi. Nah, selain itu ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi tingkat atas sampai menengah itu lebih banyak yang terkena obesitas daripada yang tingkat bawah. Kenapa sih begitu? Karena kalau untuk tingkat atas dan menengah itu mereka cenderung bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mereka lebih banyak memakan makanan cepat saji. Sedangkan untuk tingkat bawah mereka kebanyakan itu kekurusan karena kekurangan nutrisi. Selanjutnya itu ada gambaran klinis. Yang pertama itu gangguan pernafasan seperti sleep apnea. Kenapa sih mereka tuh terkena gangguan tidur? Karena adanya penumpukan jaringan lemak yang ada di leher, sehingga mereka kesulitan bernafas sampai bisa kesulitan tidur juga pastinya. Nah, yang kedua itu ada nyeri sendi. Nyeri sendinya itu terdapat di punggung dan lutut. Kenapa sih mereka terkena nyeri sendi? Karena lemak itu bisa membuat mereka menopang tubuh, jadi pastinya nyeri sendi lah. Nah, yang ketiga itu atau yang terakhir ada gangguan psikologis. Kenapa mereka terkena gangguan psikologis? Ya sudah pasti karena mereka tuh kurang pede dengan bentuk tubuhnya mereka sendiri. Nah, selanjutnya itu ada gejala klinis. Yang pertama itu ada dagu rangkap atau double chin. Yang kedua itu dada itu cenderung besar dan mengembung. Yang ketiga itu ada perut buncit dengan terdapat lipatan pada dinding perut. Nah, yang keempat itu sudah pasti lehernya cenderung relatif lebih pendek daripada orang normal. Nah, klasifikasi berdasarkan IMT itu ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama itu 30 sampai 34,9 cm. Untuk tingkatan kedua ada 35 sampai 39,9 cm. Dan tingkatan ketiga atau tingkatan yang terakhir itu 40 atau lebih dari 40 cm. Selanjutnya untuk klasifikasi obesitas itu ada obesitas sentral. Obesitas sentral itu penumpukan jaringan lemak yang ada di bagian perut. Body massa indeksnya itu untuk pria lebih dari 94 cm dan untuk wanita lebih dari 80 cm. Nah, faktor risikonya itu nanti kita akan terkena diabetes mellitus tipe 2. Nah, yang kedua itu ada obesitas android.
obesitas android itu penumpukan jaringan lemak yang ada di bagian perut dan bagian pinggul. Untuk body massa indeksnya itu untuk pria lebih dari 102 cm. Faktor resiko terkena obesitas android itu akan terkena diabetes mellitus tipe 2 juga. Yang terakhir ada obesitas periferal. Nah, yaitu penumpukan jaringan lemak yang ada di bagian pinggul, paha, dan betis. Untuk wanita, body massa indeksnya itu lebih dari 100 cm. Dan faktor risiko terkena obesitas periferal ini akan terkena osteoporosis. Nah, pencegahan itu yang pertama, pola makan gizi seimbang. Sudah pasti makanannya itu harus rendah kalori dan tinggi serat. Yang kedua itu pola gaya hidup sehat. Sudah pasti juga tidur tuh harus cukup, menghindari rokok dan minuman yang beralkohol. Yang ketiga itu ada aktivitas fisik. Kita harus melakukan olahraga sebanyak 150 menit per minggu. Selanjutnya itu ada pengobatan. Nah, pengobatan itu yang pertama diet sehat. Diet sehat itu sudah pasti makanan bergizi yang sudah dianjurkan oleh dokter atau spesialis gizi. Nah, yang kedua itu ada terapi farmakologis. Nah, terapi farmakologisnya itu meminum obat penurun badan untuk mencegah hawa nafsu makan. Nah, ada juga melakukan aktivitas intensif. Jadi kita tuh lebih intensif lagi untuk melakukan kegiatan fisik. Nah, yang terakhir itu ada prognosis. Untuk obesitas tingkat 1 itu akan terkena penyakit jantung, stroke, dan hipertensi. Untuk obesitas tingkat 2 itu akan terkena stroke, hipertensi, penyakit jantung, dan kanker. Untuk obesitas tingkat terakhir akan terkena stroke, penyakit jantung, hipertensi, kanker, gangguan pernafasan, dan kematian dini. Sudah selesai? Sudah cukup sampai di sini. Saya Nur Hasanah pamit undur diri. Bye bye. Terima kasih.